Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga. Telah hadir sobat-sobat PPATK. Diskusi kita pada pagi hari ini, teman-teman dari industri ya, dari perbankan, pihak pelapor yang kalau di PPATK sampai saat ini sudah ada 4.000 lebih pihak pelapor ya, Ibu Judit ya. Ya Bang. Hadir dari PPATK Ibu Judit Leona Panggabean, beliau koordinator pelaporan, tepatnya koordinator kelompok kebijakan pelaporan, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Dari industri perbankan ada Ibu Leni Marlina, beliau dari Citibank sebagai Country Anti Money Laundering Compliance, dan juga ada Bapak Khairul Huda Sugeng Riyadi, selalu disapa dengan Pak Huda. Beliau Compliance Group Head dari Bank Syariah Mandiri. Kemudian ada juga Bapak Ferik Susilo, Kepala Satuan Kerja Bank Sentral Asia yang terkait dengan anti pencucian uang. Saya kira sudah saya sapa semua ya teman-teman. Ya, Ibu Rahma, sudah Bang Piu. mungkin nanti belakangan akan bergabung. Bu Rahma dari BNI 46. Sobat PPATK, ini peran dari pihak pelapor kepada PPATK itu sangat-sangat signifikan. Tanpa kontribusi kawan-kawan pihak pelapor ini, saya kira PPATK tidak bisa berjalan beroperasional secara baik. Sebagai informasi kepada Sobat PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh pihak pelapor itu sampai, ya saya hitung sampai kemarin ya, tahun kemarin ya, tahun yang awal 2021 ini saya belum update, tapi pertumbuhannya rata-rata 7,5% ya di dalam setengah semester. Nah, konkretnya laporan transaksi mencurigakan itu disampaikan oleh pihak pelapor itu ada 541.703 laporan. Laporan transaksi keuangan pembawaan uang tunai ada 31 juta lebih. Laporan pembawaan uang tunai baik ke dalam maupun keluar negeri itu ada 288.000 laporan. Jadi intinya begitu besar laporan yang disampaikan, begitu banyak laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor, khususnya kawan-kawan dari industri perbankan. Dan ini kalau tidak memakai sebuah sistem yang handal, ini akan memakan waktu yang lama, memakan waktu, biaya dan segala macam, sehingga diperlukan sebuah sistem. Dan awal Februari nanti PPATK akan meluncurkan sistem baru yang disebut dengan GoAML. GoAML ini sudah dipakai di 80 negara, diantaranya 40 negara, 40 Financial Intelligence Unit semacam PPATK di Indonesia sudah memakai sistem ini. Sekarang saya ke Ibu Judit Leona Panggabean. Apa dasarnya Bu Judit? Saya selalu memanggilnya Kak Judit ya. Iya Bang. Kak Judit aja Bang. Kak Judit aja ya. Apa nilai tambah dari sistem GoAML ini dibanding dengan sistem yang dipakai sebelumnya? Dan mungkin Kak Judit bisa memberikan informasi juga ke Sobat PPATK
Artinya nilai tambah yang ada sehingga ini bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak ya buat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Silakan Kak Judit. Oke, makasih Bang Fiu. Selamat pagi, salam sejahtera Sobat PPATK semuanya. Sehat ya, doa kita sehat di masa pandemi. Amin. Tetap happy walau di rumah saja. Jadi Bang Fiu, terima kasih ya untuk kesempatannya. Saya Judit bisa ada di Jumatan, acara yang famous se-Indonesia. Biasanya saya suka lihat, tapi sekarang saya bisa ada di dalam. Terima kasih ya Bang Fiu. Nah, jadi bisa saya jelaskan, saya ini dari sisi pelaporannya. PPATK itu ada dua fungsi, pencegahan, pemberantasan. Pelaporan itu tentunya di pencegahan. Kalau pelaporan itu urusannya dengan pihak pelapor. Tadi Bang Fiu sudah menjelaskan. Nah, kenapa diganti? Aplikasi pelaporan atau sistem pelaporan, saya menyebutnya sistem pelaporan saja ya. Sistem pelaporan yang saat ini digunakan namanya GRIPS. Sekarang akan diganti dengan GoAML, Go Anti Money Laundering System. Nah, GoAML ini dikembangkan oleh UNODC, anak dari PBB. Dia digunakan oleh FIU, tadi Bang Fiu sudah menjelaskan. Oleh karena itu, fungsi FIU sudah diletakkan di dalam sistem pelaporan ini. Kenapa kok diganti? Nah, ini pertanyaan persis diskusi kita pertama kali Bang Fiu bersama dengan almarhum Pak Badar. Semua pro kontra didengarkan oleh Pak Badar. Beruntung kita punya pimpinan yang memang mendengarkan diskusi. Sehingga pada saat keputusan ini diambil di awal 2019, semuanya sepakat. Lalu Pak Badar, orang yang sangat baik, pergi lalu digantikan oleh Pak Dian. Pak Dian tetap melanjutkan program ini, memantau secara konsisten baik internal PPATK maupun pihak pelapor dan pihak terkait lainnya. Nah, keunggulannya itu adalah satu, dulu aplikasi GRIPS itu pihak pelapor yaitu bank umum, bukan bank umum, penyedia barang dan atau jasa lainnya, profesi, itu harus install aplikasi GRIPS di PC mereka. Kalau sekarang itu lebih handy. Mereka tuh cukup login kayak Facebook, cukup masukin username password, lalu aplikasinya bisa kebuka. Tapi tentunya registrasi dulu. Mungkin nanti teman-teman bank umum, Sobat PPATK bisa menjelaskan ya. Nah, yang kedua, nantinya semua orang yang ada di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan akan ada di dalam satu sistem pelaporan GoAML ini. Baik bank umum, non-bank umum yang disebut dengan pihak pelapor, PPATK tentu saja, lembaga pengawas pengatur itu ada OJK, BI, Bapepti, Menpop semuanya, lalu aparat penegak hukum, teman-teman KPK, polisi, Jaksa Agung semuanya akan berada di dalam satu sistem pelaporan ini. Cukup dengan registrasi lebih dulu, lalu kita semua akan bisa komunikasi. Dulu BI OJK kan nggak bisa mantau langsung tuh, harus kirim surat ke PPATK nanya, misalnya BSN gimana ya kepatuhannya gitu kan. Nah sekarang teman-teman BI atau OJK, LPP lainnya tuh bisa masuk lalu lihat gitu statistik individu. Jadi misalnya nih Mbak Leni dari Citibank udah ngerjain PR-nya nggak sih? Ada nggak sih LTKM yang terhenti dilaporkan LPKT, LTKL? Nah jadi bisa langsung. Nah, banyak sih manfaatnya Bang Tiu, cuman saya kasih 3 yang terakhir ya. Ini meningkatkan kualitas pelaporan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Tadi Bang Tiu sudah menjelaskan bahwa laporan ini adalah bahan baku bagi analisis dan pemeriksaan yang dilakukan PPATK. Nah, di GoML kita nanti bisa pasang validasi. Contoh, kalau misalnya LTKL itu adalah laporan transaksi keuangan dari dan luar negeri. Singkatnya transfer dana luar negeri. Nah, itu harus dari Indonesia ke negara selain Indonesia kalau dia outgoing, keluar. Nah, kadang-kadang pihak pelapor ini suka salah, dia darinya Indonesia, tujuannya Indonesia juga gitu. Nah, dengan GoML kita bisa pasang business rules, itu nantinya akan tertolak laporannya. Itu contoh sederhananya. Lalu misalnya laporan transaksi keuangan tunai, nominalnya kan harus 500 juta tuh Bang Tio. Jadi kalau ada yang lapor di bawah 500 juta itu bisa ketolak gitu. Jadi kita tuh lebih cepat lah dalam memberikan feedback ke pihak pelapor gitu. Jadi kalau salah, iya dalam hitungan 1-2 menit
dia langsung tahu tuh pihak pelapornya. Jadi nggak numpuk-numpuk gitu. Seringkali kan kalau nggak cepet dikasih tahu, nggak aware, terus nanti kena sanksi gitu. Jadi PPATK tuh lebih ingin apalah ya, memperbaiki semuanya lah, supaya arahan Pak Jokowi untuk PPATK meningkatkan stabilitas sistem keuangan itu menjaga, itu bisa dijaga. Selain program lainnya ya Bang View, sistem Oh, pelaporan GUML ini hanya salah satunya. Ya iya Bang luar ya. biasa nih Kak Judit, Makasih ya penjelasannya Bang. komprehensif ya. Cuman saya Kak Judit, ini kan laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor ini kan datanya rahasia ya. Yes. Nah, kemudian tadi eh, LPP seperti BI, OJK, Bapepti dan lainnya, termasuk juga penegak hukum, KPK, polisi, kejaksaan, BNN dan lain-lain juga itu bisa me, apa namanya itu Masuk ke dalam sistem pelaporan. masuk ke Iya dalam Bang View. sistem. Tentunya Ya melihat Bang View. data-data yang ada. Nah ini bagaimana menjaga kerahasiaannya nih Kak Judit? Oke Bang View, pertanyaan yang keren. Saya lupa menjelaskan. Jangan khawatir Bang View, karena memang sistem pelaporan GUML ini pasti udah merancang itu semua. Jadi hanya PPATK yang bisa melihat laporan yang disampaikan pihak pelapor. Kalau OJK atau BI itu melihat statistiknya Bang. Kalau misalnya teman-teman Apgakum itu hanya untuk mengambil hasil analisis dan pemeriksaan kita. Jadi di dalam aplikasi sistem pelaporan GUML itu udah diatur role-role-nya, tugas-tugasnya Bang, sesuai dengan fungsi dan kewenangan. Karena Bang View benar kita harus menjaga anti tipping off supaya nggak dilanggar. Nah bagaimana Jadi bisa mengontrol misalnya ya tadi teman-teman dari KPK, ya Bang. dari kejaksaan itu kan mengakses data informasi yang sifatnya rahasia. Nah, agar informasi ini tidak bocor atau tidak kemana-mana, itu seperti apa ininya model dari penjaganya gitu. Oke Bang, jadi nanti di sistem pelaporan GUML ini bisa diatur gitu. Contoh, teman BI dan OJK hanya bisa melihat statistik gitu, nggak bisa akses ke laporan. Nah teman-teman Apgakum, teman-teman KPK itu hanya bisa akses message board. Message board itu kan semacam media komunikasi dengan PPATK. Laporan hasil analisisnya itu nanti disampaikan ke KPK, ya cukup mereka bisa akses penerimaan laporan dari PPATK tersebut, nggak bisa kemana-mana gitu Bang. Dan di bisa diatur KPK itu juga orangnya rule-nya. khusus ya, bukan semua orang KPK Betul, juga. betul, itu setuju Bang. Itu yang Sesuai ya. diinfokan ke sobat PPATK. Oh oke, mantap. Iya Bang, betul Bang. Ya, oke. Sekarang saya ingin ke Pak Khairul dulu ya. Pak Khairul, tentu Pak Khairul sudah dapat gambaran ya sistem dari GUML ini dibanding yang sebelumnya itu seperti apa. Nah, kemudahan apa yang Bapak rasakan Pak Khairul di dalam menyampaikan laporan kepada PPATK? Baik itu laporan transaksi keuangan mencurigakan maupun laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum Bang View, Sobat PPATK. Mohon izin, saya ada pantun buat Sobat PPATK, Bang View. Pergi ke Jepang, ke Gunung Fuji. Tidak lupa singgah ke Tokyo City. Mari kita jadi banker sejati, terapkan APU PPT dengan sepenuh hati. Wah. Keren. Ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, barokah, selalu dalam beraktivitas ya Bang View. Amin, amin. Jadi Bang View, Sobat PPATK, jadi kemudahan apa yang menurut kami didapat dari implementasi platform yang baru ini, GoAML. Jadi tadi secara detail Kak Judit sudah menjelaskan beberapa hal. Jadi yang paling yang paling terasa bagi kami di Bank PJK adalah platform yang tentunya terlihat lebih modern di sini dibandingkan dengan platform sebelumnya. Jadi
tampilannya, kemudian juga proses dan mekanisme kita untuk melakukan upload data ini jauh lebih mudah, lebih terkonsolidasi gitu ya. Jadi dengan adanya kemudahan itu, harapannya juga memudahkan kami di sisi pihak pelapor, karena tadi proses kolaborasi yang dibangun melalui platform yang baru ini itu dengan sendirinya sudah akan berjalan. Jadi platform ini menghubungkan kami pihak pelapor, bank, kemudian pastinya juga FIU, PPATK, kemudian juga LPP, kemudian juga Apgakum. Jadi itu yang rasanya kalau menurut saya, Bang View, ini menjadi satu proses yang insya Allah harusnya lebih baik. Seperti itu, Bang View. Jadi mungkin peningkatan laporannya bisa lebih signifikan lebih banyak gitu ya? Ya, ya. Tentunya dengan kemudahan interface sistem yang baru tadi, memudahkan juga proses kita untuk dalam hal penyampaian pelaporan. Seperti itu, Bang View. Itu dengan kualitas laporan yang lebih baik juga ya? Ya, betul. Insya Allah, Bang View. Jadi memang dengan platform yang juga baru ini, kualitas data, kelengkapan data, kemudian juga akurasinya juga pastinya lebih lengkap, lebih baik dibandingkan platform yang sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Khairul Huda. Kalau Ibu Leni Marlina, saya panggilnya Mbak Leni aja kali ya, biar lebih ya boleh, Bang mudah View. diingat oleh teman-teman Sobat PPATK. Bagaimana Bu pendapat Oke, selamat pagi. Kak Ya. Leni ya, Mbak Leni? Kelihatan muda nih Pak. Oke, selamat pagi Bang View, sama selamat pagi Sobat PPATK dan teman-teman semua. Ini terima kasih atas kesempatannya. Saya nggak punya pantun tapi ya, jadi saya langsung jawab aja. Yeah. Oke, jadi kalau pertanyaannya kemudahan apa gitu yang dirasakan dari sini. Kalau terus terang, kalau sekarang kita kan lagi baru mau live ya. Pada saat ini sih kelihatannya dari sistem build up the system itu kita belum melihat kemudahan karena ini obviously ini sesuatu yang baru buat kita dan informasi yang diminta adalah lebih banyak. Tapi kita mengerti. Jadi sekarang untuk bank, saya yakin seluruh bank sedang dalam persiapan Go Live Go AML ini dengan informasi yang diminta dengan lebih banyak sistem enhancement yang harus dilakukan di bank. Seperti di Citi aja kita berapa kali kirim surat ke PPATK untuk memberikan update apa yang harus kita kerjakan sebagai bagian dari enhancement gitu kan. Kalau Grips kan sesuatu yang udah ada sejak lama, kita sudah punya sistem interface system yang kita bangun juga udah punya gitu, kita udah pakai. Nah, ini kan benar-benar kalau untuk bank ini memulai sesuatu yang baru lagi untuk pelaporan yang sama sebetulnya. Tapi tentu saja saya mengerti kalau dilihat dari jenis data yang diminta, jenis pelaporan, saya juga melihat bahwa ini adalah sesuatu yang lebih menguntungkan untuk semua, ya, terutama harapan saya sih adalah ini bisa jadi membantu Apgakum, PPATK dalam melakukan review karena informasi yang diberikan kan cukup lengkap. Jadi harusnya analisa bisa menjadi lebih holistik tanpa bulak-balik. Tadi kalau Bu Judit bilang nggak perlu bulak-balik ke bank untuk bilang minta tolong dikirimkan informasi mengenai pembukaan rekening misalnya sebagai bagian dari analisa. Jadi KYC informasi lebih lengkap, beneficial owner informasi juga diminta gitu ya. Terus pihak-pihak yang melakukan transaksi juga ada di sana. Jadi secara konsep menurut saya ini bagus, tapi memang secara implementasi untuk bank, saya nggak akan bilang ini mudah, ya, karena berarti bohong saya kalau saya bilang mudah. Secara implementasi ini memang PR gitu, tugas berat buat di kami pun sama gitu. Jadi, tapi harapan saya sangat tinggi bahwa dengan sistem pelaporan yang baru ini, pelaporan itu bisa cuma one time gitu, satu kali pelaporan bisa langsung dipakai sama PPATK untuk melakukan analisa secara holistik. Gitu sih Pak. Di awal-awal mungkin merepotkan Kak Leni dan kawan-kawan kali ya, tapi ketika mungkin sistem sudah terbangun, dia bisa berjalan secara baik. Betul. Nah, harapan dari Mbak Leni ini ketika sistem ini sudah berjalan oke gitu, apa yang diharapkan untuk
proses pelaporan ataupun hal lainnya itu menjadi lebih baik gitu. Harapannya Ibu Leni nih, kira-kira dari sistem yang ada ini, apa yang Ya, ingin harapannya sih seperti tadi saya bilang ya, harapannya semoga informasi yang kami sampaikan, Bank sampaikan dalam hal pelaporan, entah itu LTKM, LTKT, atau LTKL, ini bisa dilakukan review secara holistik oleh PPATK dengan sekali jalan. Jadi karena kami juga tahu di tempat PPATK juga kesulitan karena tadi seperti Bu Judit bilang kan, misalnya LTKL harusnya dari Indonesia ke luar negeri. Tapi kalau bisa jadi ada typo, sistem tuh nggak langsung nge-reject. Kalau sekarang kan typo, sistem reject langsung dibalikin gitu kan, laporan ditolak gitu. Kalau kita dari UAT. Nah jadi benar-benar harapannya adalah akan lebih efisien semua proses dari kita pelaporan, dari PPATK melakukan review. Jadi juga sama, kalaupun memang ada quote unquote kekurangan dari bank, itu tuh reviewnya kita bisa, feedbacknya bisa langsung didapatkan juga untuk bank secara cepat karena sistemnya PPATK udah bisa melihat secara keseluruhan pelaporan dan juga informasi yang kami sampaikan. Itu sih. Oke Bu Leni, terima kasih. Saya beralih ke Pak Ferik Susilo ya. Kalau Pak Ferik Susilo, apa yang dirasakan manfaat nilai tambah dari sistem baru kita ini? Ya, selamat pagi Bang View, Bu Judit, sobat-sobat PPATK dan teman-teman semua. Nah, bagi saya juga seperti Mbak Leni ya, nggak bisa pantun seperti Pak Khairul. Nah, jadi kalau ditanya apa yang dirasakan atau manfaatnya bagi bank ya, terutama di BCA terkait dengan adanya Go AML ini, adanya yang paling berasa buat kita adanya XML buat pelaporan STR, Bang. Jadi di aplikasi Grips itu kan pada waktu dulu yang bisa upload secara XML itu hanya untuk IFTI dan CTR. Nah, sedangkan untuk STR itu kita harus input manual satu persatu semua data yang diminta. Nah, itu terutama buat kami, ya, laporan STR kan cukup banyak gitu kan. Jadi itu benar-benar sangat secara administrasi dan secara waktu itu cukup memakan banyak resources. Nah, dengan adanya GoAML ini kita benar-benar cukup senang gitu kan, walaupun seperti dari Mbak Leni mengatakan bahwa kita perlu melakukan perubahan, change system segala macam gitu kan, supaya bisa merapikan file XML tersebut. Tapi harapan kita dengan adanya GoAML ini benar-benar proses kerja untuk laporan kita terutama itu benar-benar bisa lebih cepat gitu. Kira-kira gitu Bang. Itu yang kita paling rasakan. Nah kedua ya seperti yang tadi juga disampaikan Bu Judit, ini platform yang terintegrasi. Jadi dengan adanya GoAML ini kita pemberian data atau pelaporan data kita kepada PPATK atau terhadap permintaan dari pihak-pihak lain itu bisa terintegrasi, jadi bisa lebih efisien, lebih cepat, lebih akurat, dan data-data yang diminta kan juga banyak nih Bang. Jadi kita perlu juga berubah kita punya sistem kan, data-data yang kita banyak sekali. Nah dengan adanya ini ini akan membantu dari pihak yang berkepentingan ya untuk melakukan analisa kurang. Kira-kira itu Pak. Terima kasih Pak Ferik. Saya kira yang dibutuhkan oleh kawan-kawan ataupun sobat PPATK adalah bagaimana pihak pelapor ini bisa menjalankan fungsinya, menjalankan kewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK secara baik. Terima kasih Bu Rahmawati. Bu Rahmawati ini tadi saya belum kenalkan ya, beliau sebagai Vice President Compliance Divisi dari PT Bank Negara Indonesia 46, BNI 46. Selamat bergabung Bu Rahmawati. Pagi Bang View. Selamat pagi. Tadi kita sudah diskusi tentang nilai tambah yang diberikan oleh sistem GoAML ini. Nah, kami mau pendapat Bu Rahma ini, kira-kira sistem baru dari GoAML ini apa nilai tambah yang Ibu rasakan? Ya, pagi Bang View. Jadi saya nggak mau kalah nih sama Mas Huda tadi main pantun ya. Jadi saya closing pakai pantun juga ya. Yang keempat.
Buah manggis menempel di kawat, Pak. Orang manis mau lewat. Iya. Kepedean nih katanya Leni nih. Jadi luar biasa Pak sistem GoML ini. Thanks Mbak Judith ya yang selama ini ngelit kita juga. Jadi memang dengan platform GoML ini platform yang terintegrasi. Kalau saya sih udah positive thinking aja nih, walaupun sih udah wah ini agak challenging gitu. Tapi memang dengan sistem GoML ini di mana platform terintegrasi otomatis kan dia dalam satu platform ya Pak, di mana dulu Grips kita masih beda-beda kamar ya, setiap report CTR, STR atau IFC itu beda-beda kamar gitu. Dengan platform yang terintegrasi ini kami di perbankan berharap kita bisa Indonesia sendiri bisa menghasilkan report yang berkualitas, terus juga dari sisi perbankan tentunya kita akan terdorong ya untuk meng-create suatu reporting yang berkualitas karena memang GoML di-create untuk itu gitu. Dan tentunya dengan GoML ini bisa menjadikan Indonesia juga mendukung rezim APBPT yang menjadi lebih baik gitu karena tadi diinformasikan juga bahwa GoML ini kan merupakan platform yang internasional ya. Gitu sehingga diharapkan dengan sesuai standar internasional GoML ini akan sesuai ekspektasi dari negara luar juga. Gitu. Mungkin itu pendapat saya, Bang View. Kalau dari uji coba yang sudah Bu Rahma lakukan di BNI, ada kesulitan nggak? Ya, jadi memang seperti teman-teman Citibank juga, yang namanya suatu sistem baru tentunya kan pasti ada persiapan yang challenging ya. Saya mengatakan kalau kendala ya memang pasti setiap sesuatu yang baru pasti ada kendala. Tapi memang challenging banget seperti yang disampaikan Leni tadi gitu. Karena di satu sisi kan kita harus membangun infrastruktur Pak. Kita juga harus prepare server. Terus kita juga harus mau tidak mau ya terdorong untuk meng-create data governance yang bagus gitu. Karena yang di-expect dari GoML juga kan data yang berkualitas sehingga kita bisa menghasilkan report yang berkualitas. Jadi memang ya penuh itu sih karena kita harus koordinasi intens gitu untuk membangun sistem ini. Jadi perlu investasi baru lagi dong ya, Bu Rahma ya? Iya, karena kan pasti kita harus prepare server ya, karena ngebangun interface juga, servernya juga kan harus ada tambahan-tambahan. Seperti itu Bang View. Tapi itu nggak signifikan lah ya, cuma 0,0 sekian persen dari ya siap lah Pak. BNI ya. Oke, Sobat PPATK, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari teman-teman pihak pelapor khususnya di industri perbankan ya. Tapi sekali lagi transaksi yang Anda lakukan di industri perbankan itu aman ya. Artinya kalau bersih kenapa harus bersih? Jangan khawatir, bank melaporkan transaksi Anda sepanjang uang hasil yang Anda miliki itu adalah uang yang berasal dari kegiatan yang halal. Maaf Bang View, Ya. Boleh nggak saya tuh atas nama PPATK ingin mengucapkan terima kasih nih ke teman-teman yang selama ini udah komit lah bersama PPATK untuk menggunakan aplikasi baru ini, Bang. Oh iya, boleh iya, ya, Bang? Iya. Silakan Kak Judit. Nanti saya juga minta closing statement dari teman-teman ya, baik masukan ataupun hal lain ya di penutup acara kita. Silakan Kak Judit. Makasih Bang View. Jadi tidak hanya 4 bank umum yang hadir di dalam Jumatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama tim kerja, atas nama PPATK, semua kita udah bekerja keras, semoga hasilnya baik. Setuju dengan Mbak Leni bahwa tidak hanya berhenti pada saat launching sistem pelaporan GoML di 1 Februari 2021, tapi sesudahnya itu yang paling urgent dan kritis. Tapi jangan lupa, PPATK itu mitra bagi seluruh pihak pelapor, profesi, penyelenggara teknologi finansial yang baru nih, ini pelapor baru nih Bang. Kami menyediakan call center, kami siap dihubungi melalui email. Jadi tetap semangat, tetap bahagia. Itu Bang View, terima kasih. Mungkin tambahan informasi lagi Kak Judit ya. Iya Bang. Siapa saja pihak pelapor itu? Oke. Sobat PPATK
memahaminya. Oke, pihak pelapor itu adalah industri keuangan dan non-keuangan. Setiap kali PPATK menemukan ada industri yang rentan untuk dimasuki oleh pelaku TPPU dan TPPT, PPATK akan melindungi industri tersebut dengan menjadikan pihak pelapor. Nah, menjadi pihak pelapor itu bukan hanya kewajiban untuk penerapan KYC atau pelaporan, tetapi sekaligus memberikan perlindungan. Kalau misalnya nih Mbak Leni sudah menerapkan KYC, Mbak Rama dan abang-abang lain juga sudah, lalu menemukan ada yang mencurigakan, melaporkan ke PPATK. Tentunya yang dilaporkan ini anti tipping off, nggak boleh cerita kemana-mana. Nah, secara hukum, bank ini diberikan perlindungan untuk tidak dituntut. Kalau misalnya memang akan diselidiki, disidik, lalu terbukti salah nih si nasabah ini, nah bank itu tidak akan dianggap membantu gitu, karena memang sudah aware dan sudah kasih laporan ke PPATK. Nah selain Bank tuh banyak banget, Bang View ada 20 jenis PJK, sekuritas, money remittance, money changer, perusahaan efek, kustodian, dan seterusnya. Bisa dilihat di Undang-Undang 8 RI tahun 2010. Nah, itu ada penyedia barang dan atau jasa lain, properti, dealer mobil, pedagang emas, balai lelang, lukisan dengan nilai nominal 500 juta, laporan transaksi, lapor ke PPATK. Ada profesi, teman-teman profesi udah masuk juga, Bang. Ada notaris, pejabat pembuat akte tanah, advokat, akuntan publik, perencana keuangan. Nah, sekarang akan masuk lagi penyelenggara fintech seperti P2P lending, equity crowdfunding, panjang nih Bang View nanti Bang. Iya kan banyak. Nah tapi ya karena akan memberikan perlindungan menurut PPATK ya akan benefitnya tuh banyak gitu Bang View. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak Judit, Bu Leni Marlina, Pak Khairul Huda, Pak Ferik Susilo, dan Ibu Rahmawati. Kami minta statement terakhir untuk mengakhiri acara Jumatan kita pagi ini. Oke, saya dulu aja ya. Boleh ya. Oke, jadi kalau statement saya terakhir sih semoga dengan launch-nya GoAML ini kita semua diberi kelancaran dalam acara launch, terutama yang paling pendek ini untuk kelima bank pertama yang akan ada hadir demo di sana untuk kita semua dalam kelancaran acara launching GoAML nanti 1 Februari. Dan kedepannya yang diharapkan adalah kerjasama dengan PPATK karena seperti tadi saya bilang, Mbak Judit juga bilang, ini nggak akan berhenti sampai di sini karena bank saya yakin masih akan tetap melakukan perbaikan terhadap pelaporan berdasarkan input yang diberikan. Jadi semoga kerjasama semua lembaga terutama perbankan dengan PPATK akan menjadi lebih baik untuk menghasilkan laporan yang lebih berkualitas yang bisa dipakai untuk semuanya. Terima kasih Bang View. Pak Khairul. Baik Bang View, dari saya harapannya semoga dengan penerapan platform GoAML ini proses penerapan program APU PPT khususnya terkait pelaksanaan pelaporan menjadi lebih mudah bagi kami di perbankan. Tentunya juga dengan data yang lebih lengkap, governance proses untuk penerapan APU PPT menjadi lebih baik sehingga insya Allah integritas transaksi keuangan kita juga terjaga dan kepercayaan seluruh stakeholder juga akan tumbuh seiring dengan terjaganya integritas operasional bank. Demikian dari saya Bang View. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul. Pak Ferik Susilo, silakan Pak. Ya, terima kasih Bang. Harapan kita adalah dengan adanya GoAML ini, pelaporan-pelaporan yang disampaikan oleh perbankan bisa benar-benar bermanfaat karena itu seperti yang dikatakan itu adalah satu platform yang terintegrasi sehingga benar-benar dapat dipergunakan untuk analisa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, bagi bank sih dengan adanya ini benar-benar membantu kita juga terutama di dalam efisiensi kerja yang seperti yang pernah saya katakan tadi. Kira-kira itu Bang. Ya, terima kasih Pak Ferik. Bu Rahmawati. Ya, terima kasih Bang View.
mudah-mudahan harapan saya untuk yang jangka pendek ini launching GoAML kita lancar dan juga semua perbankan juga bisa melaksanakan reporting di 1 Februari. Dan untuk juga kami berharap terus-menerus kita akan terus melakukan koordinasi karena tentunya dengan sistem baru kita akan terus melakukan perbaikan dan fine tuning ya untuk lebih baiknya GoAML. Dan dengan GoAML ini saya berpikir kita juga dari perbankan bisa memberikan reporting yang semakin berkualitas dan tentunya bisa mendukung rezim APBT dan juga tentunya berharap Indonesia bisa menjadi member FATF dengan kita punya GoAML. Terima kasih Bang Viu. Terima kasih Bu Rahmawati, Pak Ferik, Pak Khairul, Bu Leni dan Kak Judit. Sobat PPATK, sungguh produktif ya apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari perbankan tadi. Kita akhiri Jumatan pagi ini. Jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, Kalau bersih, kenapa harus bersih?